Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan hadis-hadis sahih, pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita akan membahas hadis yang ke-113, yaitu tentang melihat Allah. Apakah orang mukmin melihat Allah di akhirat nanti? Sebagaimana hadis sebelumnya, kita membahas pertanyaan, apakah Nabi melihat Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj? Menurut kesimpulan dalam riwayat ini maupun dari para ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan amanat salat 5 waktu atau awalnya 50 waktu, lalu kemudian berkurang menjadi 5 waktu, tidak ada keterangan bahwa Nabi SAW melihat Allah SWT. Karena memang dalam keyakinan akidah mukmin, akidah Islam, bahwa siapapun termasuk Nabi Muhammad tidak melihat Allah ketika masih hidup di dunia. Nabi Muhammad tidak terkecuali terkena hukum ini, yaitu tidak bisa melihat Allah ketika Nabi Muhammad masih hidup di dunia. Nah, untuk hadis yang ke-113 ini adalah kelengkapan dari pertanyaan tadi. Kalau manusia tidak bisa melihat Allah ketika hidup di dunia, apakah nanti di akhirat bisa melihat Allah? Maka kesimpulan besarnya adalah bahwa setiap orang mukmin pasti melihat Allah. Setiap orang mukmin pasti melihat Allah. Sedangkan orang kafir tidak melihat Allah. Termasuk yang tidak melihat Allah adalah orang munafik. Nah, di sini kita bacakan hadis yang ke-113. Hadits Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. Ada 2 surga yang bahan-bahan di dalam surga itu perabotannya itu terbuat dari fiddah. Fiddah adalah perak. Wa jannatani min dhahabin, dan ada 2 surga yang barang-barang di dalamnya terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhi fi jannati adn. Dan tidaklah orang-orang terhalang untuk melihat Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala kecuali disebabkan ada ridaul kibri. Rida itu adalah pakaian atau semacam selendang atau apalah ya, kain yang dipakai oleh seseorang yang menyebabkan tidak terlihat
Ya, sebagaimana kita pakai pakaian. Karena kita menggunakan pakaian, maka kemudian kulit kita tidak terlihat. Nah, hadis ini mengatakan bahwasanya yang menghalangi orang-orang tidak bisa melihat Allah, ya, itu adalah karena Allah tidak menyingkirkan pelindung, ya, yang disebut dengan ridaul kibri, pakaian atau semacam tirai al-kibr. Al-kibr itu artinya kesombongan. Nah, atau bisa juga diterjemahkan dengan kebesaran atau keagungan. Ridaul kibr ala wajhi, yang ada di wajah Allah, fi jannati adn, di surga Adn. Hadis ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa surga itu memiliki level-level. Ada level surga yang bahan-bahannya dari perak. Ada level surga yang bahan-bahannya adalah dari emas. Nah, dengan penggambaran seperti ini, tadi kita sebutkan bahwasanya ada dua jannatani, ada dua surga. Ya. Ini juga tidak disebutkan surga apa dan surga apa, tetapi intinya adalah keseluruhan nama-nama surga itu merupakan tingkatan-tingkatan. Ada surga yang paling tinggi, ya, sebagaimana keterangan para ulama ahlu sunnah, surga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus, Jannatul Firdaus. Kemudian ada level di bawahnya dan seterusnya. Kita tidak bisa menggambarkan secara detail. Intinya adalah dengan adanya keterangan bahwa ada surga yang bahan-bahan di dalamnya terbuat dari perak, ada yang bahan-bahannya terbuat dari emas, ini sekedar memberikan pesan bahwa surga itu ada level-levelnya, level ketinggiannya atau kualitasnya. Kemudian yang kedua, bahwa ini bukan menyatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, tetapi hanya menjelaskan bahwa Allah Allah menutup, ya, Allah menghalangi untuk dilihat adalah karena ada ridaul kibri. Jadi jamaah sekalian, sebagaimana dalam hadis, ya, dalam hadis tentang bagaimana orang beriman melihat Allah, ya. Ini hadis yang sahih, ya, dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala." Apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Turiduna syai'an turiduna syai'an uridukum fayaquluna." Apakah kalian menghendaki sesuatu di mana bukan uridukum, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau sesuatu yang menjadi tambahan buat kalian, tambahan kenikmatan maksudnya. Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri, bersinar, maksudnya penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Masih adakah nikmat yang lain lagi sebagai tambahan? Qala fayakshiful hijaba, maka kemudian Allah membuka hijab. Itu apa? Yakshiful hijab, Allah membuka hijab. Ya, seperti kita misalnya
Awalnya kita menutup wajah kita dengan sebuah tirai, lalu kemudian tirai itu kita buka. Yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu lebih nikmat dibanding melihat kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ziyadah. Dan itulah yang dimaksud dengan tambahan kenikmatan. Jadi dimasukkan surga, dihindarkan dari neraka, lalu diberi tambahan. Allah tawari tambahan. Nah, tambahan itu yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Dan itu diterangkan dalam hadis ini adalah Allah membuka hijab. Hijabnya dibuka. Nah, ini bersesuaian dengan hadis yang barusan kita baca, bahwasanya tidaklah wajah Allah itu terhalang untuk dilihat oleh penduduk surga kecuali ridaul kibri, pakaian keagungan atau semacam kain keagungan. Kain bisa juga kibr itu diartikan kesombongan atau kebesaran. Apapun artinya itu tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Allah memiliki sifat al-kibr, ya, al-mutakabbir, yang maha sombong, itu adalah sesuatu yang layak. Justru kalau tidak sombong itu berkurang salah satu kemuliaan Allah. Ya, jadi bagian dari kemuliaan Allah adalah faktanya Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa, dan secara narasi Allah juga al-mutakabbir, yang maha menyombongkan diri, karena memang sesuai dengan fakta. Yang tidak boleh adalah makhluknya. Pertama, karena tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, pakaian itu adalah pakaiannya Allah. Ya, pakaian kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Yang boleh mengenakan itu hanyalah Allah. Kalau makhluk memakainya, maka itu menjadi sebuah kebohongan, karena faktanya dia tidak layak untuk menyombongkan diri. Karena kalau orang sombong itu akan bilang apa? Orang sombong pasti akan mengatakan, saya bisa, saya lebih hebat, saya lebih hebat dari kamu. Kalau dia menganggap dirinya lebih hebat, maka pasti akan ketemu. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan Allah? Apakah dia lebih hebat? Jadi orang sombong itu kan pasti apa? Menempatkan dirinya lebih hebat dari yang lain. Ketika dia menempatkan dirinya lebih hebat dari yang lain, berarti akan sampai pada yang dibandingkan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu pasti merendahkan Allah, karena menganggap dirinya lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah penggambaran bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang melihat Allah itu sudah fix, bahwasanya mereka atau Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, meyakini, menjadikan sebagai satu rumus bahwa orang beriman bisa melihat Allah dan akan melihat Allah. Ya. Nah, kemudian ternyata melihat Allah itu bukan hanya yang barusan kita bacakan, melihat ketika manusia di surga, tetapi bahkan sebelum itu orang-orang beriman sudah melihat Allah. Ini yang akan kita bacakan hadis yang ke-114. Ya, jadi momen melihat Allah itu tidak hanya di surga, tetapi momen melihat Allah itu juga sudah dimulai ketika orang beriman di padang mahsyar. Hadits Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nasa qalu, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti pada hari kiamat, maksudnya di akhirat? Qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun, apakah kalian akan terhalang untuk melihat bulan purnama, Lailatul Badri, bulan purnama, di mana malam itu tidak terhalang oleh awan.
Qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, kami tidak terhalang melihat bulan jika bulannya tidak terhalang oleh awan. Qala fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun, apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari ketika matahari itu tidak terhalang oleh awan? Qalu la ya Rasulullah, tidak juga wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu, Nabi kemudian melanjutkan, kalian sungguh akan melihat Allah. Kadzalika yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, demikianlah orang-orang akan dikumpulkan pada hari kiamat, ya, di mahsyar, di di tanah lapang, tanah yang sangat luas di mana seluruh manusia dikumpulkan. Fayaqul, maka Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an falyatba'hu. Ini maklumatnya bunyinya begini, Pak. Nanti di padang mahsyar, siapa yang menghamba kepada sesuatu, maka dia segera mengikuti sesuatu tersebut. Maksudnya disuruh apa? Mengikuti. Falyatba'hu, faminhum may yatba'u asy-syamsa. Di antara mereka ada yang mengikuti matahari karena dulu menyembahnya matahari. Wa minhum may yatba'u al-qamar, yattabi' al-qamar. Dan ada orang yang mengikuti bulan karena dulu di dunia menyembah bulan. Wa minhum may yattabi'u at-tawaghit, dan di antara mereka ada yang mengikuti tawaghit, tagut-tagut, ya. Apa arti tagut di sini? Ya, sebagaimana di dalam ayat disebutkan, yaitu tentang wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Dengan adanya penyebutan bertolak belakang seperti ini, maka kesimpulannya adalah istilah tagut adalah segala sesuatu yang menjadi lawan atau tandingannya Allah Subhanahu wa taala, yang disembah oleh manusia atau diberikan ketundukan oleh manusia. Karena itu para ulama mengartikan tagut itu bermacam-macam. Ada yang mengartikannya sebagai berhala, ada yang mengartikannya sebagai setan, ada yang mengartikannya sebagai iblis, ada yang mengartikannya sebagai penguasa seperti Fir'aun dan sebagainya. Jadi tergantung orang menyembahnya. Nah, nanti di akhirat orang akan banyak melihat yang dipimpin oleh sapi. Siapa ini yang dipimpin sapi lalu rombongan ngikuti sapi? Bukan Bani Israel, orang Hindu. Orang Hindu di mana mereka bahkan tidak boleh menyakiti sapi. Makanya kalau bunyi ekspor daging dari India, artinya negara India ketika mengekspor itu tidak ada mereka mengekspor sapi, pasti tulisannya adalah buffalo, kerbau, ya. Konon katanya walaupun isinya sapi tetap aja tulisannya buffalo, ya. Karena itu pasti akan diprotes oleh penguasa yang berakidah Hindu, dan mereka sangat mensucikan sapi, bahkan menyembah sapi, bahkan kotoran sapi dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nah, ini nanti di akhirat kalau mengikuti narasi hadis ini berarti apa? Dia akan berkerumun mengekor kepada sapi karena dulu di dunia menyembah sapi. Jadi nanti di akhirat orang akan berbaris mengikuti apa yang dulu disembah. Baik. Kemudian wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha, dan tersisa umat ini, umat Islam, fiha munafiquha, di antara orang-orang Islam itu ada yang munafik-munafiknya. Ini menarik. Kok
kan tadi disebutkan bahwasanya semua orang akan mengikuti sembahan-sembahannya. Tersisa umat Islam bersama munafik-munafiknya itu di satu lokasi yang sama. Loh, aneh ya. Munafiknya kok masih dikumpulin sama orang Islam. Apa rahasianya, Pak? Rahasianya karena orang munafik itu aslinya bukan penyembah berhala. Coba lihat pada zaman Nabi, munafik seperti Abdullah bin Ubay. Apakah dia menyembah berhala? Enggak, dia syahadat, mengakui Allah, tetapi cuma memusuhi Allah. Jadi soal menyembahnya itu sebetulnya aslinya munafik ini tidak ikut sapi, tidak ikut berhala, tidak ikut matahari, tidak ikut bulan dan sebagainya. Karena apa? Orang munafik itu dalam hal penyembahan sebetulnya mereka rukuk dan sujudnya seperti umat Islam yang lain. Berarti apa? Menyembah Allah. Cuman punya agenda politik dalam pikirannya. Yaitu apa? Agenda politiknya adalah tidak suka kalau umat Islamnya yang unggul. Dia lebih senang kalau yang unggul itu adalah orang-orang kafir, sebab nanti dia akan mendapatkan keuntungan strategis. Baik. Fayatiyahumullahu fayaqul ana rabbukum. Dalam momen itu ketika semuanya sudah pergi mengikuti sesembahan-sesembahannya, umat Islam tersisa di satu lokasi bersama munafik-munafiknya itu. Lalu kemudian Allah hadir sambil berfirman, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Semua mereka menolak untuk mengakui itu adalah Rabb mereka. Ini adalah tempat berkumpul kami. Kami menunggu Rabb kami karena dulu kami menyembahnya Allah. Dulu kami menyembahnya Allah, kami menunggu yang kami sembah yaitu Allah. Sedangkan yang lain sudah pergi bersama sesembahannya. Kan gitu. Rupanya yang dimaksud dengan kalimat rupanya kenapa orang-orang Islam yang berkumpul bersama munafiknya itu tidak mengenali Allah. Dalam syarah hadis ini disebutkan bahwa Allah hadir tidak dalam wujud aslinya. Allah hadir tidak dalam wujud aslinya. Karena itu tidak dikenali oleh orang-orang Islam. Loh, kenapa Allah pakai menyamar seperti itu? Nah, jawabannya apa? Karena di situ masih nyampur dengan orang-orang munafik. Allah tidak mau orang munafik melihat wajah Allah secara hakiki. Melihat Allah secara hakiki. Makanya Allah awal-awal hadir sebagai Tuhan yang disembah, sebagaimana yang lain punya Tuhan, pergi dengan Tuhannya masing-masing. Allah hadir tetapi tidak dalam wujudnya yang hakiki. Kenapa masih nyampur sama munafik? Nah, ketika nanti munafik sudah dimasukkan neraka ya bersama orang-orang kafir, sedangkan orang beriman sudah masuk surga. Nah, saat itulah Allah kemudian memperlihatkan wajahnya, membuka hijabnya. Kepada siapa? Kepada orang beriman yang ada di surga, dan itu adalah wajah yang hakiki ya, karena sudah nggak ada munafik. Jadi Allah tuh nggak mau wajahnya dilihat oleh musuhnya, oleh orang yang mengkhianatinya ya. Sama kayak orang zaman sekarang ya, itu lihat wajah mantannya aja udah males banget. Kenapa? Karena punya riwayat sakit hati yang begitu mendalam sehingga apa? Melihat wajah mantannya aja nggak mau. Orang munafik itu kan mengkhianati Allah di dunia, maka Allah tidak mau wajahnya terlihat oleh munafik. Maka Allah hadir dalam wujud yang berbeda sehingga tidak dikenali. Padahal sudah bilang aku Rabb kalian. Nah,
Fa idza jaa rabbuna arafnahu, kalau nanti Rabb kami datang kami pasti kenali. Ini bukan, ini enggak ini. Kira-kira begitu. Fa yaqulullahu fayatiyahumullahu fayaqulu ana rabbukum. Maka kemudian Allah datang kepada mereka dan Allah kemudian mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Maka mereka kemudian mengatakan, engkau adalah Rabb kami. Ya, berarti proses berikutnya adalah Allah menampakkan diri secara hakiki, hanya bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Ya, walaupun saat itu berkumpul dengan orang-orang munafiknya tidak bisa melihat. Fayad'uhum wa yudrabus siratu baina dhahranai jahannam. Lalu kemudian Allah panggil mereka dan dibentangkan sirat di antara dua punggung jahannam, ya, artinya dua punggungan jahannam. Ya kan, ibaratnya itu lembah yang isinya api, lalu ada semacam apa ya, punggungan atau bukit, lalu dibentangkan sirat, dibentangkan jembatan. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Maka aku akan menjadi orang pertama. Aku yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan menjadi orang pertama yang melintas pada jembatan itu. Wala yatakallamu yauma idzin ahadun illa rusul, dan tidak ada yang bisa bicara pada hari itu kecuali para rasul yang bisa berbicara. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim, dan ucapan para rasul hari itu adalah ucapan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan umatku. Masing-masing mendoakan keselamatan untuk umatnya, ya. Berarti kita didoakan oleh Rasulullah, ya, untuk supaya melintas sirat itu dengan selamat. Wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqis sa'dan, dan di dalam neraka ada semacam benda tajam seperti duri sa'dan, syauqis sa'dan. Kita tidak bisa menggambarkan karena ini adalah nama tumbuhan, ya. Nama tumbuhan syauqis sa'dan itu duri pohon yang disebut dengan sa'dan. Pohonnya seperti apa, wallahu alam, ya, kita beda ini ya, beda alam, ya. Negeri Arab dengan negeri sini kan tumbuhannya berbeda, ya. Jadi sa'dan itu adalah tumbuhan yang dikenal oleh masyarakat Arab, setidaknya masyarakat Madinah mengenal apa itu duri sa'dan. Kalau kita kenalnya durian, Pak. Atau duri yang paling serem apa di kita? Salah satu duri yang serem itu ada jeruk, ya, ada jeruk yang durinya panjang-panjang, tajam, ya. Benar, salak itu juga durinya serem, ya. Kalau dilempar ke pohon salak itu masya Allah itu, ya. Nah, ada semacam seperti duri, tentu bahannya bukan dari tumbuhan, ya, sesuatu yang sangat keras, yang sangat kuat, yang siap mencabik-cabik daging manusia. Hal ra'aitum syauqas sa'dan? Qalu na'am. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Mereka menjawab, iya pernah melihat. Ini berarti apa? Nama tumbuhan yang akrab di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Cuman imajinasinya itu pasti, oh, duri seperti itu berarti ini ukurannya lebih besar dan lebih kuat, ya. Kemudian qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Jadi nanti akan ada duri-duri seperti itu, seperti duri sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'azamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang tahu ukuran besarnya duri-duri itu atau benda-benda tajam itu kecuali Allah. Berarti besar sekali, ya. Takhtafun nasa bi'a'malihim. Nah, duri-duri itu akan menghisap atau menyedot manusia, akan menarik manusia
disebabkan amal-amal mereka. Faminhum man yubaqu bi'amalihi, ada orang yang kemudian dicabik-cabik dengan gara-gara amalnya oleh duri itu. Wa minhum man yukhardalu, ada yang dipotong-potong dengan duri itu atau dengan benda tajam itu. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar amarallahul malaikata yukhriju man kana ya'budullah. Sampai ketika proses mereka kesedot masuk ke jahanam lalu ditusuk oleh benda-benda tajam itu, ada yang tercabik-cabik, ada yang terpotong-potong dan sebagainya. Maka ketika itu proses semuanya sudah selesai, ketika Allah mulai menggunakan rahmatnya, kasih sayangnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan di dalam neraka tadi orang-orang yang sudah jatuh dalam neraka. Ketika Allah sudah akan menggunakan rahmatnya untuk menyelamatkan mereka, Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa yang dulu pernah menyembah Allah. Ini Masya Allah Maha pengasih, maha penyayangnya Allah, bahwa orang yang dulu di dunia pernah menyembah Allah itu punya kesempatan untuk dinaikkan dari neraka. Fayukhrijunahum, maka para malaikat melaksanakan perintah itu dan mengeluarkan mereka yang dulu pernah menyembah Allah. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud, dan para malaikat mengenali mereka-mereka yang dulu pernah menyembah Allah itu dari bekas sujudnya. Mengenali dari bekas sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud, dan Allah mengharamkan kepada neraka untuk memakan bekas sujud. Nah, sebetulnya atharis sujud, bekas sujud itu maksudnya apa? Apakah yang pernah kita lihat di sebagian orang di bagian jidatnya warna hitam itu baru disebut atharis sujud? Kalau seperti itu berarti yang bisa selamat dikit sekali, karena yang keluar hitam-hitamnya itu enggak semua orang, enggak semua orang. Ada yang memang tipenya mudah keluar, ada yang tipenya tidak keluar Apa namanya itu? Kapalan, Pak Baik. Jadi yang dimaksud dengan athari sujud bukanlah warna hitam. Maksudnya gini, tidak harus warna hitam yang bisa terlihat ketika di dunia. Tetapi yang dimaksud athari sujud adalah wajah kita, ada berapa yang menyentuh ketika kita sujud? Berarti apa? Semua yang terlibat di dalam gerakan sujud itu, atharis sujud itu akan mendapatkan diharamkan kepada neraka untuk memakan atharis sujud, yaitu organ yang dulu pernah dipakai bersentuhan ketika sujud. Nah, itu bagaimana memastikannya? Ya, intinya dia pernah sujud dan sujudnya adalah benar-benar untuk menyembah Allah. Misalnya dia masuk masjid, rukuk dan sujud, apakah di depannya ada berhala? Enggak ada. Berarti bisa dipastikan dia sujudnya untuk Allah. Meskipun misalnya orang ketika sujudnya kadang-kadang ada riya, kadang-kadang tidak konsentrasi. Kita kadang-kadang sholat kan enggak selalu bisa konsentrasi, kadang-kadang tidak khusyuk. Meskipun tidak khusyuk, tetapi bahwa dia sujudnya diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu enggak bisa dipungkiri, karena di depannya enggak ada siapa-siapa. Dia hanya mengikuti gerakan imam. Berarti dia telah memiliki modal yang disebut dalam hadis ini, yaitu pernah
tubuhnya punya bekas sujud dan sujudnya adalah untuk Allah, ya. Fayakhrujuna minan nar, maka kemudian mereka keluar dari neraka. Nah, ini sudah lain lagi nih, mulai cerita tentang orang yang akan masuk surga setelah selesai dihukum di neraka. Fakullu bani Adam ta'kuluhun nar illa atharis sujud. Semua anak Adam akan dimakan neraka tubuhnya kecuali bekas sujud. Fayakhrujuna minan nari, maka mereka keluar dari neraka qadim tahasyu, mereka dalam keadaan gosong, ya. Orang habis dibakar kan gosong, Pak, ya. Qadim tahasyu, ya. Fayusabbu alaihim ma'ul hayati, lalu kemudian mereka dituangkan air kehidupan. Setelah keluar dari neraka dalam keadaan gosong, hitam, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan apa-apa, namanya juga gosong, ya. Seperti kita membakar sesuatu sampai pada tingkat gosong itu sudah nggak kelihatan. Bakar jagung gosong, ya udah nggak kelihatan kuning-kuningnya, udah hitam semua. Maka kemudian disiram dengan air kehidupan. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis sail, maka mereka orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu akan tumbuh seperti tumbuhnya benih ketika mendapatkan air atau di tepi aliran air. Thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibadi wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Kemudian Allah telah menyelesaikan semua qada'nya, ya, vonisnya, semua keputusannya sudah selesai semua. Tersisalah satu orang. Ini kisah tentang penyintas terakhir. Istilahnya gitu, ya, penyintas terakhir. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisalah satu orang yang nyangkut antara surga dengan neraka, tertahan di situ. Wa huwa akhiru ahlin nari dukhulan al jannata, dan dia adalah orang terakhir mantan penyintas neraka yang masuk ke surga, ya. Mantan penyintas neraka, orang terakhir, ya. Ini cerita tentang orang terakhir. Mudah-mudahan bukan cerita kita, amin. Karena ini orang terakhir, Pak. Dari miliaran orang ini orang terakhir. Atau katakanlah jutaan orang, ini orang terakhir. Muqbilan biwajhihi qibalan nar. Karena dia sudah diangkat dari neraka tapi tidak dimasukkan ke surga, maka dia kemudian menghadapkan wajahnya ke arah neraka yang baru saja dia selamat dari neraka itu. Fayaqulu ya rabbi srif wajhi 'anin nar, maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, hindarkan wajahku dari neraka, selamatkan wajahku dari neraka. Qad qashabani rihuha, ya Allah, anginnya saja itu sudah, ya, membuat kami itu gosong, membuat kami itu kebakar. Wa ahraqani dzakauha, dan akan membakar kami uapnya atau asapnya. Fayaqulu hal asaita in fa'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalik. Allah menjawab permintaannya, andaikan permintaanmu dikabulkan, apakah kamu masih punya permintaan lain? Fayaqulu la wa izzatika, dia bersumpah, tidak, demi kemuliaanmu wahai Allah, aku enggak minta yang lain, yang penting dihindarkan dari neraka, dihindarkan dari asapnya, dihindarkan dari hembusan panasnya, pokoknya amanlah dari neraka. Pokoknya udah antipati gitu, ya, dari neraka. Karena dia
fokusnya cuma satu, selamat dari neraka, sampai-sampai pertanyaan Allah adalah kalau dikabulkan permintaanmu, kamu minta yang lain enggak? Dia janji, enggak ya Allah, aku udah legowo lah kalau ini dapat kan gitu ya. Sudah puas, sudah enggak pengen yang lain. Nah, jamaah sekalian, riwayat ini memberi gambaran yang bahwa dijauhkan dari neraka itu sesuatu yang sesuatu yang sangat diminta oleh manusia kelak. Bahkan ketika dia belum diberi surga itu sudah puas ketika diselamatkan dari neraka. Ya seperti kita lah misalnya, ya, terselamatkan dari sebuah musibah, meskipun kemudian dompetnya hilang, uangnya habis. Ya Allah, enggak apa-apa, dompetku hilang, uang habis, yang penting aku selamat. Nah kan gitu ya, manusia kan selalu pikirannya begitu. Nah, maka di dalam ayat tentang kematian itu kan juga ada faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah beruntung. Jadi keberuntungan yang sempurna adalah kalau dijauhkan neraka dan dimasukkan surga. Tetapi separuhnya saja itu sudah luar biasa, yaitu apa? Dijauhkan dari neraka. Baik jamaah sekalian, kemudian setelah Allah menjawab seperti itu, apa yang kemudian terjadi? Fayu'tillahu ma yasha'u min ahdin wa mitsaqin. Allah kemudian mengabulkan permintaan orang ini. Dia dijauhkan dari neraka, tidak terkena sengatan udara panasnya, tidak terkena asapnya, tidak terkena, ya pokoknya benar-benar aman dari neraka. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar fa idza aqbala bihi 'alal jannah. Maka Allah kemudian memalingkan wajahnya dari neraka, sudah aman dari neraka, tetapi kemudian dia menengok ke surga. Nah, ini manusia. Karena sudah aman dari neraka, ya pikirannya lihat ke surga. Maka dia melihat berbagai macam kenikmatannya, keindahannya dan sebagainya. Sakata masyaallahu ayyaskuta. Dia terpaksa diam dalam beberapa lama. Kenapa? Udah kadung janji. Kan gitu. Udah kadung janji, enggak minta yang lain. Coba kalau tadi jangan ngomong gitu, dia nyesel juga ya. Coba kalau tadi enggak ngomong gitu. Tapi masalahnya kalau nggak ngomong gitu emang dikasih kan gitu. Belum apa-apa mintanya udah banyak kan gitu ya. Minta ya satu-satu. Maka dia terdiam beberapa saat, tsumma qala ya Rabbi. Kemudian muncul keberaniannya. Ngomong lagi seperti permintaan pertama tadi, ya Rabbi qaddimni 'inda babil jannah. Ya Allah, bawalah aku sampai ke pintu surga. Pintunya doang, Pak. Dia minta apa? Minta didekatkan sampai ke pintu surga. Supaya dapat apa? Dapat bau harumnya, dapat melihat pemandangannya. Kan lumayan. Ya, sebagaimana kita jauh-jauh ke puncak cuman pengen apa? Cuman lihat pemandangan. Ternyata melihat pemandangannya aja udah seneng, ya. Fayaqulullahu lahu alaysa qad a'taitul u'tital uhuda wal mawathiqa alla tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Bukankah kamu sudah berjanji? Allah menjawab, bukankah kamu sudah berjanji dan kamu sudah diberi apa yang kamu minta? Kamu berjanji enggak akan minta yang lain. Fayaqul ya Rabbi la akunanna ashqa khalqika. Betul ya Allah, tapi aku enggak pengen jadi hambamu yang paling menderita. Coba, ini kan udah selamat dari neraka, tapi masih narasinya apa?
Kalau orang sekarang bilang itu namanya playing victim, seolah-olah menjadi orang paling menderita. Padahal menderitanya karena pembandingnya adalah penduduk surga. Nah ini manusia itu apa? Manusia itu selalu begitu, Pak. Kalau dia membandingkan dirinya dengan orang yang kaya raya segala macam, maka dia akan merasa, oh aku paling menderita. Coba kalau pembandingnya adalah orang-orang Gaza, pasti dia akan mengatakan apa? Ya Allah, aku orang paling beruntung. Nah ini orang sudah diselamatkan dari neraka, itu narasinya itu herannya itu manusia itu dulu di dunia sama setelah di akhirat masih aja watak manusianya nggak hilang ya. Watak apa? Watak yang suka membandingkan dirinya dan merasa sebagai orang yang paling menderita. Ya Rabbi la akunanna ashqa khalqika, ya Allah aku enggak pengen jadi hamba-Mu yang paling menderita. Fa yaqulu fama asaita in u'tita dzalika alla tas'al ghairahu. Kalau seandainya kamu permintaanmu itu dikabulkan, apakah kamu berjanji untuk tidak meminta yang lain? Fa yaqul la wa izzatika la as'alu ghaira dzalik. Lagi-lagi dia menjawab, enggak ya Allah, aku tidak minta yang lain, janji dah, kan gitu ya. Fayu'ti rabbuhu ma syaa min ahdin wa mitsaqin. Allah kemudian kabulkan, dideketin sampai pintu surga. Fayuqaddimuhu ila babil jannah fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati was surur. Begitu dekat sama pintu surga, tambah lagi keinginannya. Kenapa? Tadi cuma lihat dari jauh, ini makin dekat, makin apa? Ngiler. Lihat orang apa bisa melakukan apa saja bebas di situ, mendapatkan apapun yang diinginkan, ya Allah, maka dia pengen lagi. Fayaskutu masya'allahu ayyaskuta, tapi dia terpaksa diam karena sudah terikat janji. Fayaqulu ya Rabbi adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku ke surga. Ini manusia gitu ya. Fayaqulullahu waihaka ya ibna Adam, kamu ini bagaimana wahai ibnu Adam, ma aghdaraka alaysa qad u'tital uhuda wal mawathiq. Betapa sifat kamu itu suka menyelisihi janji. Bukankah kamu sudah berjanji, sudah diberikan apa yang kamu minta, sudah berjanji enggak mau minta yang lain? Kok kamu masih minta lagi? Fayaqul ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqika, ya Allah jangan jadikan aku sebagai hamba-Mu yang paling menderita. Lagi-lagi playing victim. Jadi rupanya jurus playing victim itu enggak cuma di dunia, di akhirat pun ada jurus playing victim. Fayadhakullahu azza wa jalla minhu, maka Allah kemudian tertawa melihat hamba ini. Nah ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka teks yang ada di dalamnya itu adalah teks yang tidak bisa ditolak. Ketika di sini disebutkan Allah tertawa, berarti apa? Salah satu sifat Allah adalah tertawa. Walaupun tidak ada asma Allah yang berbunyi maha tertawa, enggak ada. Nah, ini rumusnya. Rumus kita memahami sifat Allah adalah tidak selalu yang disebut sebagai sifat Allah itu otomatis Allah punya nama sesuai dengan sifat itu. Contoh, Allah tertawa. Dalam momen tertentu Allah tertawa. Dalam kasus ini mentertawakan penyintas terakhir yang ternyata playing victim, lucu, maka Allah tertawa. Tetapi apakah Allah kemudian menyandang nama atau asma? Ad-Dhahhak. Apa itu Ad-Dhahhak? Yang maha tertawa? Tidak.
Tidak ada asmaul husna ad-dhahhak. Allah itu maha tertawa, enggak ada. Meskipun Allah punya sifat tertawa. Nah, jadi itu bedanya sifat dengan asma. Kan kita dalam ilmu akidah itu ada teori namanya asma dan sifat. Nah, itu bedanya. Sama dengan apa? Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Allah melaknat, Allah murka. Ini sifat. Ini namanya sifat dari jenis fi'il, perbuatan. Apakah ada asma Allah yang berbunyi Al-Ghaddab atau Al-Ghadib, yang maha murka? Tidak ada. Tidak ada asma Allah yang berbunyi maha murka atau maha melaknat. Al-La'an, yang maha melaknat, enggak ada. Tetapi ada memang sifat Allah ketika disebut, tetapi asma'nya juga ada. Satu rangkaian. Contohnya apa, Pak? Allah itu punya sifat yaitu yasma'u. Apa itu yasma'u? Yasma'u itu mendengar. Allah mendengar. Allah juga punya asmaul husna namanya as-sami', maha mendengar. Kemudian Allah mengetahui, ya'lamu. Ya'lamu kan mengetahui. Allah juga punya asmaul husna yaitu al-alim, yang maha tahu, ya. Kemudian Allah memberi rizki, sifat. Allah juga punya asmaul husna namanya ar-razzaq, maha pemberi rizki. Nah, jadi tidak setiap yang disebut sebagai sifat Allah otomatis Allah punya asmaul husna yang sama, yang dalam makna yang sama. Enggak, tidak selalu begitu, ya. Nah, jadi lalu bagaimana memahami kalimat Allah tertawa? Jawabannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau tidak mengakui Allah tertawa, jadi kan gini, Pak. Ada rumus dalam ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Manusia tertawa enggak? Tertawa. Allah tertawa. Maka ada kelompok yang mengatakan kalau kita menyebut Allah tertawa berarti menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Manusia tertawa, Allah tertawa. Maka kemudian dia hindari itu lalu menjadi takwil. Berarti apa? Tertawa itu bukan berarti tertawa seperti manusia, tapi ditakwil. Tertawa itu berarti apa? Meridhoi atau apalah, ditakwil. Bukan tertawa, tapi intinya sesuatu yang menjadi substansi dari tertawa. Misalnya gembira atau ridho atau apa, ya. Tapi jalan ini bukan jalan yang disetujui oleh Ahlus Sunnah, para ulama. Karena jalan ini berbahaya. Takwil itu bisa benar, bisa salah masalahnya. Maka yang lebih aman adalah teks yang ada di dalam dalil, terima apa adanya. Allah tertawa. Loh, emang masalahnya di mana? Allah tertawa, ya udah kita terima karena teksnya bilang begitu. Bagaimana cara tertawanya? Ya enggak usah dipikir, pokoknya Allah tertawa. Kalau mikirin bagaimananya, itu nanti pasti akan sampai pada menyerupakan. Kenapa? Manusia itu terpenjara oleh pengalaman. Benar enggak, Pak? Manusia terpenjara oleh pengalaman matanya, pengalaman telinganya. Tertawa. Makhluk yang tertawa itu siapa? Selain manusia ada enggak, Pak, makhluk yang tertawa? Enggak ada, ya.
paling-paling kuntilanak ya. Tertawanya melengking. Tapi dia jenis makhluk apa? Intinya yang tertawa itu kan manusia. Tertawa itu kemudian bibirnya melebar, giginya kelihatan. Intinya itu Allah menggunakan kosakata tertawa, ya sudah terima saja. Apakah kemudian Allah punya gigi seperti kita, lalu tertawanya seperti kita? Ya jangan ke situ. Intinya pokoknya Allah tertawa, ya udah terima aja. Orang teksnya bilang tertawa. Nah, supaya apa? Kita tidak jatuh menyerupakan Allah dengan yang lain atau selain Allah. Tapi juga tidak jatuh dalam menolak teks yang ada di dalam dalil. Jadi teksnya harus diterima, tetapi tidak perlu mengimajinasikan maknanya seperti pengalaman indera manusia. Itulah cara yang dipakai oleh para ulama salaf dalam memahami sifat Allah. Salah satu contohnya adalah tertawa. Allah tertawa melihat tingkah pola si penyintas terakhir ini yang lucu sekali. Ya, sudah janji, masih dikhianati lagi janjinya. Tsumma ya'dzanu lahu fi dukhulil jannah. Kemudian Allah mengizinkan dia untuk masuk ke surga. Ya. Fayaqulu tamanna fayatamanna. Allah masih menggoda dia. Ya, mungkin bahasa kita itu menggoda gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu. Allah berfirman kepada dia setelah dia masuk surga, dimasukkan ke surga. Tamanna. Coba kamu pengen apa? Pikirkan. Ungkapkan saja. Hatta idzan qata'at umniyatuhu qala Allahu azza wa jalla min kada wa kada aqbil yudzakiruhu rabbuhu hatta idzan tahat bihil amani qala ta'ala laka dzalika mithluhu ma'ahu. Jadi semua imajinasi keinginan dia tentang seluruh kenikmatan dia sudah pikirkan, dia sudah sampaikan. Apa terakhir kalimat Allah? Laka dzalika wa mithluhu ma'ahu. Semua yang kamu inginkan itu untukmu akan dikabulkan. Wa mithluhu ma'ahu, bahkan akan dikasih tambahan yang seperti itu. Berarti dua kali apa? Dua kali lipat dari apa yang dia pikirkan, yang dia inginkan. Manusia kalau ditantang begitu ya gimana Pak? Coba kita ditantang. Dah pikirin yang paling enak-enak, udah pikirin. Kita pasti apa? Mikirin pengen ini, pengen itu, pengen ini, semuanya dipikirin. Ya karena ditantang kan untuk mengungkapkan keinginannya. Ternyata apa? Bukannya kamu ngaca dong, masa keinginan ketinggian kan gitu, nggak ada. Di surga itu nggak ada jawaban kayak gitu. Yang ada jawabannya apa? Semua yang dipikirkan, yang diinginkan dikabulkan, bahkan dikasih yang serupa. Berarti apa? Dikasih dua kali lipat dari seluruh keinginan. Coba imajinasi. Nah kita kan misalnya, ya Allah aku pengen emas segede gunung Uhud. Misalnya simsalabim langsung emas muncul di depan mata kita. Ya Allah pengen sate datang. Ya Allah pengen ini. Semua yang dibayangkan, yang diinginkan, imajinasi kenikmatan itu semuanya datang. Tidak ada satupun yang ditolak. Itu adalah gambaran kenikmatan surga. Jadi jamaah sekalian, kalau orang kemudian suka guyonan, nanti di sana bisa ngerokok enggak ya? Jangankan rokok, Pak. Imajinasikan yang jauh lebih nikmat dari itu, enggak ada masalah. Dan coba bayangkan, siapa ini tadi? Ini tadi adalah penyintas terakhir. Itu aja dapat kenikmatan seperti itu. Gimana dengan para nabi? Gimana dengan para syuhada? Gimana dengan orang-orang saleh yang memang dari awal nggak pernah mampir ke neraka? Gimana dengan mereka? Ini penyintas terakhir. Itu aja dapat apa?
Imajinasikan semua keinginanmu. Jawabannya apa? Dikabulkan dan dikasih yang serupa dengan itu. Ya Allah. Kalau di dunia kan ada orang, dah ini ada cek kosong, tulis aja angka sesukamu. Begitu ditulis, ternyata ceknya bodong. Pantesan dia berani nantang lawang bodong. Coba kalau beneran, nggak bakalan orang, nggak ada manusia yang bisa memberikan penawaran seperti itu, nggak ada. Yang ada hanya di surga. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah bimbing kita di jalan yang lurus sehingga kita akan sampai ke surganya dan tidak perlu jatuh ke neraka. Amin. Ya, ini adalah doa terpenting. Hidup kita yang terpenting itu kan minta ini. Ada nggak Pak yang lebih penting dari ini? Kalau kita lagi bahas begini nih, kayaknya bodo amat sama ijazah palsu lah. Pak Bambang yang jago diskusi masalah politik, kalau udah mikir begini Pak, itu kayaknya dunia itu udah bodo amat lah, berantem masalah ijazah palsu, yang penting saya tidak jatuh ke neraka, yang penting saya dapat surga. Jadi kayaknya kita itu udah malas banget bahas-bahas yang dunia begitu. Kenapa? Karena fokus kehidupan kita adalah cuman masalahnya kalau nggak nyari duit, masa ngemis kan? Nggak juga kan. Tetap aja kita harus mengambil sebab karena kita masih hidup di dunia. Mengambil sebab untuk makan, mengambil sebab untuk sehat, mengambil sebab untuk ini itu karena kita masih di dunia. Tetapi kita selalu berdoa semoga Allah bimbing kita dengan hidayahnya agar kita selalu jalan di atas jalan yang lurus dan nanti sampai ke surganya tanpa jatuh ke neraka. Karena ingat tadi doa pertama si penyintas terakhir apa? Jauhkan dari neraka, nggak pengen yang lain, itu sudah nikmat betul. Ya. Baik, demikian. Dan ternyata kalau membaca kisah ini yang tertawa bukan hanya Allah, kita juga ikut tertawa. Baik, ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri. Ya. Bagaimana tentang orang yang dulu waktu mudanya rajin sholat, rajin rukun, tapi di akhir hayatnya dia meninggalkan sholat itu, apa punya modal untuk masuk surga karena dia Pernah. Bagaimana? Iya. Bisa nggak? Nah, kita menggunakan pendekatan husnudzon. Kalau kita menggunakan pendekatan husnudzon, berarti apa? Hadis tadi tidak mengatakan terakhir hidupnya pernah sujud. Hadis tadi kan umum, Pak. Orang yang pernah sujud. Ya, mudah-mudahan aja itu nggak dihapus sama Allah kan. Nggak terhapus. Karena yang akan menghapus itu apa Pak? Akan menghapus amal kita itu apa? Kalau kita murtad. Nah, itu ada khilafiyah ya. Apakah meninggalkan sholat itu? Karena memang ada hadis yang mengatakan itu. Ya, apa? Al-farqu bainana wa bainal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan orang kafir atau kekafiran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Tetapi itu kan bukan dalil satu-satunya. Artinya bahwa apakah orang yang meninggalkan salat itu otomatis kafir? Lalu kemudian keluar sertifikat kekafiran. Ternyata faktanya sepanjang sejarah umat Islam nggak ada periode di mana negara yang diatur dengan cara Islam itu kemudian mengeluarkan sertifikat kekafiran untuk orang yang meninggalkan sholat. Berarti apa?
kalaupun itu dinyatakan kafir, itu adalah pernyataan kafir dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia. Ya. Lalu apakah kalau dia pengen sholat lagi maka kemudian dia perlu syahadat lagi? Perlu nggak? Ketika jawabannya tidak perlu, ya tinggal datang aja ke masjid atau gelar aja sajadah lalu sholat lagi. Maka dia, nah kalau itu ceritanya berarti apa? Meninggalkan sholat nggak bisa dong disebut kafir. Sebab kalau disebut kafir berarti apa? Harus mau sholat syahadat dulu. Kenapa? Dulu pernah sholat lalu meninggalkan sholat, kan udah kafir. Nah disitulah yang kemudian status yang membingungkan. Sebetulnya orang yang meninggalkan sholat itu, kalaupun disebut kafir, itu kafir yang model apa? Kan itu persoalannya, Pak. Nah maka apalagi kita hidup di zaman ketika manusia tidak terkawal dengan syariat Islam. Nah kalau terkawal dengan syariat Islam itu mungkin lebih keras, lebih apa ya, lebih keras dalam artian pengenaan hukumnya lebih keras. Maksud saya gini, sudah ada lingkungannya sudah mendorong dia sholat, penguasa sudah mengancam orang yang tidak sholat, tapi tetap saja dia tidak sholat. Ini kan berarti apa? Kebangetan gitu Pak kira-kira. Nah kalau kita sekarang zaman kita hidup ini, itu kan nggak ada sistem itu. Orang sholat ya silakan, nggak sholat ya silakan. Pakai jilbab boleh, nggak pakai jilbab boleh. Jadi pengamalan agama itu menjadi sesuatu yang benar-benar hanya didorong oleh hatinya masing-masing. Nah dalam situasi seperti ini, apakah hukum kekafirannya sama dengan pada zaman Umar berkuasa dulu, ataukah beda? Nah bisa jadi dalam pandangan Allah itu mungkin dianggap beda. Kenapa? Dulu di zaman Umar kalau sampai nggak sholat itu berarti kebangetan. Tapi kalau zaman sekarang nggak sholat, ya masih ada pintu permakluman. Nah kita khusnudzan mudah-mudahan seperti itu tanpa meremehkan urusan sholat. Nah kan gitu ya. Jadi kalau dia pengen sholat, tinggal sholat lagi. Nah, apakah yang seperti itu termasuk yang pernah menyembah Allah? Kita nggak bisa menjawab dengan pasti. Kita hanya berkhusnudzan, mudah-mudahan Allah masukkan yang seperti itu sebagai orang yang pernah sujud kepada Allah. Apalagi dia tidak pernah melakukan hal yang membatalkannya. Yaitu apa? Dulu pernah bersujud kepada Allah, lalu berbalik sujud kepada sapi. Kalau itu berarti membatalkan. Sepanjang dia tidak pernah dulu sujud kepada Allah, hanya tidak lagi sujud, tidak membatalkannya dengan sujud kepada selain Allah, maka harapannya mudah-mudahan sujud dia masih tetap dicatat sebagai sujud yang punya nilai pahala. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena begini Pak, andaikan saya jawabannya apa? Oh itu berarti nggak berlaku. Apa yang terjadi? Orang akhirnya malah tidak termotivasi untuk sholat. Benar nggak? Jadi kadang-kadang ada jawaban yang kalau jawabannya itu menakut-nakuti, itu bisa jadi orang malah lari dari Islam ya. Makanya sebagai da'i perlu jawaban yang justru memotivasi ya. Sekarang kan banyak orang yang sudah paham rumus itu. Ketika ada orang ada orang yang belum rutin sholat, tetap diberikan pujian, tetap diberikan harapan. Tidak sebaliknya malah diberi vonis. Kalau kamu sholatnya nggak rutin, ya percuma, itu nggak ada nilainya. Akhirnya malah dia, berat amat, ya udahlah mending nggak usah sholat. Nah ini berbahaya sekali. Makanya dalam kita memberikan jawaban kepada masyarakat awam terhadap masalah-masalah seperti ini, maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
ajaklah kepada jalan Allah dengan cara hikmah yang memotivasi mereka, membuat mereka justru ingin untuk kembali kepada Allah. Jangan justru membuat mereka lari dari Allah karena apa? Amalnya itu semuanya dinyatakan kalau begini maka seluruh amalmu hilang. Kalau kamu begini batil. Akhirnya orang malah takut untuk mengamalkan Islam. Ya. Jadi demikian. Ada lagi silakan. Baik, sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Kita sampai pada hadis yang ke-114. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-115. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.